Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen pengampu Dr. Siti Murdiana, SPCMC Psikolog, Kak Novianti Pratiwi, SPCMC Psikolog, dan Kak Andi Fitri Wahyuni, SPCMC Psikolog. Perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas B dengan beranggotakan Andi Aulia Rasati, Alma Rizky Diwira, saya sendiri Alimeti Indira, dan yang terakhir ada Alia Rizkyanti Surdin. Jadi, kami di sini ingin memaparkan hasil rancangan program modifikasi perilaku dengan judul perilaku yaitu prokrastinasi akademik. Selanjutnya, subjek yang kami jadikan sebagai subjek untuk modifikasi perilaku itu dengan berinisial FA, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir itu 29 Mei 2004, umurnya itu 21 tahun, pendidikan terakhir itu SMA, suku bangsa Bima, agama Islam, anak keenam dari 6 bersaudara, status perkawinan belum nikah, dan alamatnya di BTP Blok F. Selanjutnya, gambaran kasus. Jadi, FA ini adalah mahasiswa yang menghadapi permasalahan berupa kecenderungan menunda tugas akademik dengan ditandai dengan kesulitan memulai tugas tepat waktu meskipun tenggatnya cukup panjang. Sekitar 70% tugas dikerjakan menjelang batas pengumpulan dengan frekuensi penundaan 5 hingga 6 kali per minggu. Dalam 1 bulan terakhir, sekitar 40 tugas diselesaikan pada menit-menit akhir. Selama menunda, FA lebih sering mengalihkan perhatian ke aktivitas lain seperti media sosial, istirahat, jalan-jalan, atau menyelesaikan tugas lain yang lebih mendesak. Nah, masalah ini tuh muncul sejak awal kuliah, namun semakin meningkat seiring berjalannya semester. Semangat belajar yang sempat tinggi di semester awal menurun, diikuti meningkatnya kebiasaan menunda. Penundaan semakin sering terjadi ketika tenggat masih lama, tugas terasa berat, kondisi emosional tidak stabil, hari libur, atau saat FA merasa lelah. Dampak penundaan cukup signifikan. FA sering mengalami cemas, terburu-buru, dan penyesalan setelah menyelesaikan tugas. Secara akademik, kebiasaan ini menurunkan kualitas belajar, terlihat dari pergeseran nilai dari nilai A menjadi B, B plus, atau B minus, dan secara keseluruhan prokrastinasi FA dipengaruhi oleh persepsi waktu yang longgar, tekanan tugas, kelelahan, faktor emosional, serta kecenderungan memilih aktivitas yang lebih menyenangkan. Untuk materi selanjutnya terkait target perilaku, saya berikan ke Andi Aulia Rasati. Oke, baik. Selanjutnya merupakan target perilaku modifikasi yang dimana dari gambaran kasus tersebut, Eva ini mengalami prokrastinasi akademik. Jadi, perilaku yang ingin dimodifikasi ini terkait durasi penundaan dalam memulai pengerjaan tugas. Nah, di sini Astuti Nisasari dan Kumala mengemukakan bahwa prokrastinasi akademik merupakan kecenderungan seseorang untuk secara sengaja menunda atau bahkan menghindari penyelesaian tugas-tugas akademik yang seharusnya dilakukan. Nah, kondisi ini tidak hanya berdampak pada efektivitas belajar, tetapi juga dapat menghambat pencapaian akademik secara keseluruhan yang sempat terjadi pada FA. Nah, perubahan perilaku ini diharapkan terjadi dalam bentuk pengurangan durasi penundaan tugas, misalnya dari penundaan tugas yang dilakukan oleh FA dari 6 hari mungkin lebih sedikit menjadi 3 hari atau 2 hari, sehingga individu ini mulai mengerjakan tugas dalam rentang waktu kayak tadi 4 hingga 5 hari setelah tugas diberikan. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Untuk pemaparan materi hasil akan disampaikan oleh Alia Rizkyanti Surdin. Baik, berdasarkan hasil wawancara,
Wawancara menunjukkan bahwa FA sering menunda tugas dengan sekitar 70% tugas kuliahnya dikerjakan menjelang deadline. Dalam sebulan, sekitar 40 tugas diselesaikan secara terburu-buru. Dan dalam seminggu, Eva menunda sekitar 5 hingga 6 kali. Penundaan terjadi karena merasa waktu masih banyak, tugas terlihat sulit, serta kondisi lelah atau suasana libur. Selama menunda, FA lebih sering menggunakan ponsel atau melakukan aktivitas lain. Kebiasaan ini membuat Eva sulit fokus, merasa cemas saat mendekati tenggat, dan berdampak pada penurunan nilai akademik. Next. Baik, selanjutnya ada hasil observasi. Kalau mungkin slide-nya di sebelum lewat sebelum ya lagi. Oke, Oke, baik. Hasil observasi menunjukkan bahwa subjek menunda tugas karena merasa waktu masih cukup dan bekerja tanpa rasa terburu-buru. Subjek lebih sering memilih aktivitas lain, terutama menonton video dan menggunakan ponsel dalam durasi panjang. Pada aspek niat dan tindakan, subjek berapa kali membuka laptop tanpa mulai bekerja dan beralih ke ponsel sehingga rencana tidak berjalan. Secara emosional, tampak gelisah dan mudah terdistraksi serta cepat menyerah setelah bekerja sebentar. Penundaan subjek terutama dipengaruhi persepsi waktu yang longgar, distraksi digital, kesulitan fokus, dan rendahnya keyakinan diri. Next. Nah, selanjutnya baseline, di mana baseline diperoleh dari 4 sesi observasi dengan metode behavior telling. Hasil baseline menunjukkan bahwa perilaku menunda muncul di setiap sesi dengan frekuensi penundaan tugas berada pada 5 hingga 6 kali per minggu. Durasi tunda juga panjang. FA membutuhkan hingga 6 hari sebelum memulai tugas dan pada hari terakhir baru mulai bekerja 3 hingga 5 jam sebelum deadline. Selama periode penundaan, aktivitas yang paling sering muncul adalah menonton video atau rata-rata 156 menit. Bermain ponsel rata-rata 249 menit dan perpindahan aktivitas selama sekitar perilaku pendukung seperti buka laptop tanpa mulai bekerja, mengatakan nanti saja, bekerja lambat, dan gerakan gelisah juga tercatat konsisten di setiap sesi. Pola ini menunjukkan baseline EPA ditandai oleh frekuensi dan durasi penundaan yang tinggi serta dominasi aktivitas non-produktif. Next. Nah, selanjutnya pada tabel pertama yaitu antecedent, yaitu hari pertama sekitar 143 menit, dan hari kedua itu sekitar 125 menit, dan hari ketiga itu 323 menit, dan hari keempat itu 369 menit, dan hari kelima itu 171 menit, dan hari keenam itu 329 menit, dan hari ketujuh 157 menit. Dan total pada bagian kedua itu behavior, dan bagian ketiga itu baseline, yaitu grafik dari total pada hari tabel pertama. Next. Nah, selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan pengukuran baseline selama 4 sesi, diperoleh gambar bahwa yang menunjukkan pola
prokrastinasi. Yang pertama itu A. Penundaan FA dipicu oleh anggapan bahwa waktu masih panjang, rasa lelah, suasana libur, serta persepsi tugas sulit. Distraksi seperti ponsel dan video panjang itu memperkuat kecenderungan menunda. Bagian B, yaitu Eva menunda tugas hampir seluruh minggu dan baru mulai beberapa jam sebelum deadline. Selama menunda, Eva menonton video, scrolling, atau hanya membuka laptop tanpa mulai bekerja. Eva juga mudah berhenti setelah 20 menit sampai 30 menit dan sering mengatakan tidak bisa. Yang terakhir, bagian C, dalam jangka pendek, FA merasa lega karena bisa menghindari tugas, namun jangka panjangnya muncul cemas, terdesak, menyesal, kualitas tugas menurun, dan nilai bergeser dari A ke B. Siklus ini membuat penundaan makin terulang. Selanjutnya saya berikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Untuk materi teknik modifikasi akan disampaikan oleh Almariski Dwira. Baik, terima kasih moderator. Jadi materi selanjutnya yaitu teknik modifikasi. Jadi di sini terdapat beberapa teknik. Yang pertama itu teknik modifikasi yang digunakan. Teknik yang digunakan untuk menangani prokrastinasi akademik FA adalah positive reinforcement, yaitu memberikan konsekuensi yang menyenangkan ketika FA mulai mengerjakan tugas lebih awal. Bentuk penguatannya berupa pujian, dukungan sosial, dan feedback positif setiap kali FA berhasil mengurangi durasi menunda tugas, meskipun perubahan kecil. Tujuannya agar FA semakin terbiasa dan konsisten memulai tugas lebih cepat. Yang kedua itu teori positive reinforcement. Milton Berger 2023 mengemukakan bahwa reinforcement adalah proses pemberian konsekuensi yang membuat suatu perilaku lebih mungkin terulang. Penguatan ini bekerja dengan meningkatkan frekuensi, durasi, atau intensitas perilaku melalui hubungan antara perilaku dan konsekuensinya. Dalam modifikasi perilaku, positive reinforcement merupakan pemberian konsekuensi menyenangkan untuk mempertahankan atau meningkatkan kemungkinan munculnya perilaku yang diharapkan menurut Krishnawardhani dan Novi Kayati 2021. Teori selanjutnya yaitu Skinner dalam Wibowo 2015 mengemukakan bahwa perilaku dibentuk oleh konsekuensi yang menyertainya, sehingga penguatan memiliki peran penting dalam meningkatkan atau menurunkan suatu perilaku. Prinsip ini diterapkan dalam intervensi FA untuk memperkuat perilaku memulai tugas lebih awal. Selanjutnya, jurnal yang mendukung efektivitas positive reinforcement pada prokrastinasi akademik. Jadi, di sini yang pertama yaitu Krishnawardhani dan Novi Kayati 2021 menunjukkan bahwa pemberian penguatan positif mampu meningkatkan perilaku akademik yang adaptif pada mahasiswa, termasuk ketekunan dan penyelesaian tugas tepat waktu. Selanjutnya ada Aulia 2020 juga menegaskan bahwa teori operant conditioning yang menjadi dasar reinforcement dapat diterapkan secara praktis untuk mengubah perilaku akademik, di mana pemberian penguatan positif terbukti stabil dalam meningkatkan perilaku produktif dan menurunkan kecenderungan menunda tugas. Selanjutnya ada Rahma 2018 menyatakan bahwa positive reinforcement yang diberikan secara konsisten dapat memperkuat perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku tidak adaptif seperti prokrastinasi. Materi selanjutnya yaitu tahapan intervensi positive reinforcement pada kasus FA. Jadi yang pertama itu identifikasi perilaku target. Jadi, perilaku target yang diubah adalah durasi penundaan tugas, yakni waktu antara pemberian tugas dan saat FA mulai mengerjakannya. Baseline durasi penundaan adalah 6 hari dari total waktu pengerjaan 1 minggu.
Yang kedua, pemberian edukasi mengenai dampak penundaan. Konselor memberikan penjelasan tentang dampak negatif penundaan panjang seperti kecemasan menjelang tenggat, kualitas tugas menurun, dan tekanan mental. Edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran FA sebelum proses reinforcement dilakukan. Yang ketiga, penetapan perilaku pengganti yang ingin diperkuat. Jadi, terdapat beberapa perilaku yang diperkuat. Yang pertama itu memulai tugas lebih awal, misalnya pada hari kedua atau hari ketiga. Perilaku selanjutnya yaitu membuka dan membaca instruksi tugas pada hari yang sama saat tugas diberikan. Perilaku selanjutnya yaitu membuat kerangka awal sebagai langkah pertama. Yang keempat, pemberian positif reinforcement. Penguatan diberikan setiap kali FA mempersingkat durasi penundaan, misalnya dari 6 hari menjadi 5 hari atau 4 hari. Penguatannya yaitu berupa pujian verbal, penguatan sosial, pengakuan atau usaha FA, dan feedback positif yang menyoroti keberhasilan kecil. Yang kelima, konsistensi penguatan. Jadi, setiap kemajuan FA diberi reinforcement secara konsisten. Hal ini membantu mempertahankan perilaku baru agar menjadi kebiasaan. Konselor menekankan bahwa manfaat yang FA rasakan ketika memulai tugas lebih cepat. Yang keenam, generalisasi dan pemeliharaan. Konselor membantu FA menerapkan strategi mandiri agar dapat mempertahankan kebiasaan baru seperti menyusun jadwal, membuat daftar prioritas, atau mengurangi distraksi saat belajar. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu evaluasi perubahan perilaku. Evaluasi dilakukan dengan mencatat durasi penundaan setiap minggu dan membandingkannya dengan baseline. Perubahan emosi FA selama pengerjaan tugas juga diperhatikan untuk melihat efektivitas reinforcement secara menyeluruh. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya untuk materi rancangan modifikasi perilaku akan saya jelaskan sendiri. Jadi sebelumnya intervensi ini bertujuan untuk mengurangi durasi penundaan tugas FA. Pada kondisi awal FA ini biasanya menunda tugas hingga sekitar 6 hari sebelum mulai mengerjakan. Jadi intervensi ini dilakukan dalam 4 sesi. Yang pertama itu ada sesi penguatan. Jadi tujuannya itu memberikan dukungan dan apresiasi terhadap usaha pertama FA dalam mengurangi durasi penundaan. Jadi kegiatannya itu mengulas durasi penundaan pada minggu pertama setelah asesmen, terus memberikan pujian atau penguatan ketika FA mulai menunda lebih singkat dari biasanya, terus menetapkan target penundaan yang lebih pendek untuk minggu selanjutnya. Terus yang terakhir itu meminta FA untuk mencatat hari mulai mengerjakan tugas sebagai pemantauan. Terus yang kedua, sisi kedua itu pemantapan perubahan. Tujuannya itu untuk membantu FA mempertahankan penurunan durasi penundaan yang dicapai. Kegiatannya itu dilakukan pertama melihat kembali catatan awal FA tentang kapan ia mulai mengerjakan tugas, memberikan penguatan jika FA berhasil membuat durasi penundaan tetap lebih pendek dari sebelumnya. Terus selanjutnya itu mengidentifikasi hal-hal yang membantu FA lebih cepat memulai tugas, terus menetapkan target penundaan yang sedikit lebih pendek minggu berikutnya, terus meminta FA untuk melanjutkan pencatatan. Terus sisi ketiga itu menjaga keberlanjutan. Tujuannya itu mendorong FA untuk tetap mempertahankan durasi penundaan yang lebih singkat, serta mencegah kembali ke pola yang lama. Terus yang kegiatannya itu mengulas perubahan durasi penundaan selama 2 minggu terakhir, terus memberikan penguatan ketika FA tetap konsisten, terus mengidentifikasi situasi atau kondisi yang dapat membuat FA kembali menunda lebih lama. Terus yang terakhir itu menyusun langkah-langkah sederhana agar FA tetap mempertahankan perubahan. Terus sisi terakhir itu yaitu sisi 4, evaluasi dan tindak lanjut. Tujuannya itu untuk melihat intervensi dan merencanakan cara mempertahankan perubahan. Kegiatannya itu dilakukan dengan membandingkan durasi penundaan awal dengan durasi penundaan setelah intervensi. Terus selanjutnya mengajak FA mengevaluasi manfaat yang dirasakan setelah lebih cepat memulai tugas. Terus menilai apakah perubahan sudah cukup stabil, terus memberikan apresiasi atas usaha FA selama proses intervensi, dan terakhir itu menyusun rencana tindak lanjut agar FA dapat memantau durasi penundaan secara mandiri. Next.
Adapun tabel ringkasan rancangannya itu sudah dipaparkan di layar. Silahkan dibaca. Next. Oke, untuk kesimpulan, jadi FA ini merupakan mahasiswa yang mengalami prokrastinasi akademik dengan kecenderungan kuat menunda tugas hingga mendekati tenggat, sehingga memicu kecemasan dan penurunan kualitas belajar. Perilaku yang menjadi target adalah pengurangan durasi penundaan dalam memulai tugas agar FA ini mulai mengerjakan lebih awal. Terus hasil asesmen itu melalui wawancara observasi dan baseline itu menunjukkan penundaan terjadi 5-6 kali per minggu dengan dominasi aktivitas distraktif seperti penggunaan ponsel dan menonton video serta adanya penurunan nilai akademik. Analisis ABC itu mengidentifikasi pemicu berupa persepsi waktu masih banyak penurunan eh berupa persepsi waktu masih panjang, kelelahan, dan distraksi, perilaku menunda yang berulang, serta konsekuensi jangka pendek berupa rasa lega, namun jangka panjang menimbulkan stres. Modifikasi perilaku juga menggunakan positive reinforcement seperti pujian, dukungan sosial, dan pengakuan keberhasilan kecil diterapkan melalui 4 sesi intervensi yang mencakup penguatan awal perubahan, pemantapan, menjaga keberlanjutan, serta mengevaluasi tindak lanjut. Terus rancangan intervensi itu menekankan pemantauan durasi penundaan, target bertahap yang semakin cepat memulai tugas, serta penguatan konsisten agar perilaku baru itu lebih stabil dan adaptif dalam jangka panjang. Oke, mungkin itu saja presentasi hasil modifikasi perilaku kami. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap. Kami berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.